Adik-adik mahasiswa, kita berjumpa dalam pembelajaran daring. Lipid adalah sebagai sumber energi metabolik yang sangat penting dalam pembentukan ATP. Lipid adalah kelompok nutrien yang sangat kaya akan energi. Perbandingan nilai energi lipid dengan zat-zat gizi adalah sebagai berikut. Kalau lipid, dia 9,5 kilokalori per gram. Protein 5,6 kilokalori per gram dan karbohidrat 4,1 kilokalori per gram. Karena itu lipid adalah memiliki nilai energi yang paling tinggi dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Berdasarkan hal tersebut, lipid dapat digunakan sebagai sumber energi yang sangat berharga untuk pertumbuhan. Karena dalam keadaan tertentu, trigliserida yaitu fat dan oil, dapat diubah menjadi asam lemak bebas sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi metabolik dalam otot ternak, khususnya unggas. Triasil gliserol memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan energi pada ternak. Senyawa ini mengandung energi tertinggi di antara nutrien utama, yaitu lebih dari 9 kilokalori per gram. Disimpan di dalam sel sebagai butir-butir lemak yang hampir murni serta dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam jaringan adiposa. Triasil gliserol memberikan lebih dari setengah kebutuhan energi beberapa organ terutama hati, jantung, dan otot kerangka. Cadangan triasil gliserol merupakan satu-satunya sumber energi pada ternak di daerah dingin dan burung-burung yang tengah pindah tempat. Karbohidrat yang dikonsumsi secara berlebihan dibandingkan dengan kapasitas tubuh yang amat terbatas untuk menyimpan glikogen akan diubah menjadi triasil gliserol untuk penyimpanan jangka panjang. Kira-kira 95% energi biologik yang tersedia dari triasil gliserol terletak pada ketiga komponen asam lemak berantai panjang. Hanya 5% yang diberikan oleh bagian gliserol. Sintesis asam lemak membutuhkan hidrogen yang disediakan oleh NADPH dan energi yang disediakan oleh ATP. Pada unggas, NADPH berasal dari enzim malat yang mengkatalisis perubahan asam malat menjadi pirufat. Ternak unggas mensintesis asam lemak tidak jenuh, lebih banyak dibandingkan dengan kebanyakan mamalia. Asam lemak yang sangat penting disintesis oleh ternak unggas adalah asam oleat. Kita lanjut dengan energi yang berasal dari metabolisme protein. Jalur katabolisme asam amino tergantung pada strukturnya. Dan formula oksidasi asam amino adalah sebagai berikut. 1 gram protein ditambah 0,9 liter oksigen akan menghasilkan 0,63 liter karbon dioksida dan 0,52 H2O tambah 4,62 kilokalori tambah 0,515 gram asam urat. Dan ATP maksimal yang dihasilkan adalah 0,23. Oksidasi lemak, karbohidrat, dan protein umumnya yang berasal dari ransum dan membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada substratnya. Oksidasi dari ketiga zat gizi tersebut sering dilakukan dan didefinisikan sebagai perbandingan CO2 dan O2 yang disebut respiration quotient. Nah, oksidasi glukosa menghasilkan rasio CO2 per O2 sama dengan 1 dan asam palmitat 0,70. Rasio SCO2-O2 untuk protein tergantung pada kondisi alami dari asam amino. Selama periode puasa atau pembatasan moderat, pada unggas yang sedang tumbuh, sintesis protein berada pada level positif. Sementara pada waktu yang bersamaan, lipid cadangan mengalami katabolisme. Nah, secara teori, kebutuhan energi untuk sintesis protein belum ada
kesepakatan. Kebutuhan energi yang telah disepakati yaitu bahwa untuk ikatan dua peptida antara dua asam amino adalah 5 ATP atau sama dengan 88,5 kilokalori. Sintesis 1 kilokalori protein tubuh membutuhkan tambahan 0,14 sampai 0,16 kilokalori. Dalam bagian ini kita bisa lihat hubungan biokimia antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Di mana untuk menghasilkan energi, asam-asam amino, apakah itu asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik, dan juga lipid, yaitu trigliserida, akan bertemu pada jalur yang sama, yaitu jalur glikolisis dan jalur tricarboxylic acid atau siklus asam sitrat. Nah, dia akan masuk ke dalam jalur tersebut untuk menghasilkan energi ketika tubuh membutuhkan energi yang akan dihasilkan dari lipid dan dari protein. Energi metabolis pada ayam dan cara perhitungannya. Energi yang dikonsumsi unggas adalah energi untuk kerja, energi yang akan diubah menjadi panas, dan energi yang disimpan sebagai jaringan tubuh. Energi ransum adalah energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal dan fungsi-fungsi lainnya dalam tubuh. Pemberian ransum yang paling efisien untuk ayam apabila ransum mengandung perbandingan energi yang tepat terhadap zat-zat makanan lainnya. Kadar energi ransum menentukan jumlah ransum yang dikonsumsi. Jumlah absolut ransum yang dikonsumsi tergantung pada kebutuhan ayam, ukuran tubuh, keaktifan, suhu keliling, tujuan atau fase pemeliharaan. Perhitungan energi metabolis dengan metode langsung, yaitu panas untuk pembakaran ransum basal dan kotoran feses atau ekskreta dengan menggunakan bom kalorimeter. Contohnya adalah panas pembakaran 60 gram ransum adalah 240 kilokalori dan ekskreta 60 kilokalori. Maka energi metabolis ransum sama dengan 240 kurang 60 sama dengan 180 kilokalori. Nah, perhitungan energi metabolis bahan pakan dapat ditentukan setelah energi metabolis ransum basal diketahui. Nah, energi metabolis ransum basal A sama dengan X kilokalori. Sedangkan A tambah B, yaitu bahan pakan yang akan ditentukan, sama dengan Y kilokalori. Jadi, energi metabolis B sama dengan Y kurang X kilokalori. Nah, selanjutnya perhitungan energi metabolis dengan metode tidak langsung, yaitu dilakukan melalui penghitungan protein dapat dicerna, lemak, beta-N, dan serat kasar ransum basal. Percobaan daya cerna pada unggas lebih sulit karena feses dan urin keluar bersama melalui kloaka. Kebutuhan energi berhubungan dengan metabolisme energi intake harian, yaitu pada keadaan homeostatis. Konsep ini hanya bisa diterapkan secara akurat pada ternak dewasa yang tidak produktif lagi. Kebutuhan energi untuk hidup pokok adalah untuk metabolisme basal, termogenesis adaptif, dan energi yang hilang yang diukur pada saat ternak istirahat dipuasakan pada zona temperatur netral. Metabolisme basal unggas lebih besar dari mamalia. Temperatur tubuh unggas lebih tinggi, yaitu 40-42 derajat Celcius, sedangkan pada mamalia lebih rendah, yaitu 3-5 derajat Celcius. Unggas pada keadaan homoisoterm memelihara temperatur tubuh konstan dan ingin dikontrol dengan baik oleh sistem saraf pusat melalui mekanisme saraf dan hormonal. Unggas pada situasi hipertermi dan hipotermi. Ketika temperatur eksternal turun, penurunan temperatur organ kaki, tangan, dan kulit, temperatur organ bagian dalam dijaga
dan temperatur jengger, pial, kaki, dan bulu lebih kecil beberapa derajat dibandingkan dengan temperatur bagian dalam. Temperatur tubuh juga dipengaruhi oleh pemberian makanan dan oleh bobot badan. Jika temperatur lingkungan turun secara berlebihan, unggas bisa menjadi tidak mampu bertahan terhadap hilangnya panas dan akan mengalami hipotermia. Tinggi rendahnya temperatur kritis tergantung pada spesies dan umur ternak. Temperatur kritis adalah 46 derajat Celcius. Nah, hipertermia sering terjadi pada temperatur sekeliling 42 derajat Celcius. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Kita jumpa